Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah daring pengetikan bisnis pertemuan 7. Pertemuan 7 ini adalah pertemuan terakhir sebelum menghadapi ujian tengah semester. Artinya materi yang diujikan yaitu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 yaitu materi mengenai surat bisnis bagian 4 yaitu surat penuntutan atau klaim dan surat penagihan. Nah, surat bisnis itu kan ada banyak ya, makanya dipisah per bagian-bagian. Nah, itu teman-teman silakan bisa mempelajari handout yang sudah dibagikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya, dari mulai pengenalan surat, kemudian juga ada bentuk-bentuk surat dan lain-lainnya. Silahkan untuk dipelajari guna untuk mempersiapkan UTS. Oke, langsung aja ya. Apa sih yang dimaksud dengan surat penuntutan atau klaim dan surat penagihan? Tapi sebelumnya kita baca dulu kompetensi sasaran. Jadi di sini setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan ketujuh diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan gitu apa sih yang dimaksud dengan surat penuntutan atau klaim dan juga surat penagihan. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar dua jenis surat dan surat ini termasuk masih ke dalam bagian surat bisnis. Oke, sebelumnya saya izin off cam ya. Jadi ini hanya akan tampil slide dan audio saja. Yang pertama yaitu surat penuntutan. Artinya adalah surat tuntutan ganti rugi ya dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang dianggap merugikan atau bersedia menanggung kerugian. Nah, pihak yang paling sering dirugikan ini pembeli, tetapi dalam perdagangan tidak langsung ya, eh, yaitu adanya perantara atau pihak ketiga, maka pihak penjual pun bisa menjadi pihak yang dirugikan. Bisa lihat alur ya, gimana sih alur dari gambar penyerahan barang dan pengajuan klaim. Ini ada yang namanya ini adalah garis lurus, ini penyerahan barang. Misal dari pembeli ke penjual itu langsung tanpa perantara, artinya ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, pembeli itu dapat mengajukan klaim langsung kepada penjual. Tapi ketika melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan pengangkutan, maka penjual juga memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan pengangkutan. Nah, dari sini perusahaan pengangkutan ini akan juga menyerahkan barang gitu kepada pemilik gudang. Dan barulah pemilik gudang itu menyerahkan barang terhadap pembeli. Nah, di sini juga ada tanda bahwa pembeli memiliki hak untuk mengajukan klaim langsung terhadap pemilik gudang ataupun ke perusahaan pengangkutan. Nah, selanjutnya bagaimana ketika melibatkan pihak asuransi? Di sini juga bukan pembeli aja yang bisa mengklaim, penjual juga memiliki hak untuk mengklaim ya, menuntut ganti rugi. Jadi teman-teman bisa diperhatikan nih gimana aja alur ini gitu. Karena kan ini ada pihak yang selain penjual pembeli itu ada perusahaan asuransi, ada perusahaan pengangkutan dan ada pemilik gudang ya. Nah, ini teman-teman harus memahami nih alurnya seperti apa, gambarnya seperti apa dan supaya ingat mungkin teman-teman bisa mencatat di buku catatannya masing-masing mengenai alur ini gitu agar lebih mudah dipahami. Oke, ini adalah beberapa kasus yang mengakibatkan gitu ya timbulnya penuntutan. Yang pertama, ketika barang tidak sesuai dengan pesanan ya. Misalnya kita memesan 100 piece dalam bidang fashion atau baju, tapi ternyata tidak sesuai dengan pesanan ya. Misalnya dari ukurannya atau ada yang reject dan lain-lain dari kualitas dan maupun kuantitas itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, maka kita memiliki hak untuk mengajukan tuntutan. Yang kedua, barang terlambat sampai
Nah, barang terlambat sampai ini, apalagi ketika misalnya kita penjual itu menggunakan perusahaan pengangkutan, artinya eh, dia yang bertanggung jawab kenapa sampai terlambat ya. Terus yang ketiga, apabila barang rusak, kemudian apabila berat atau jumlah barang berkurang, yang kelima barang hilang, atau yang keenam itu barang musnah karena kecelakaan. Nah, ini kadang pentingnya asuransi adalah ketika kita menggunakan asuransi ini sebenarnya ini bisa gitu ya sebagai apa ya mengcover gitu ketika misalnya ada hal-hal seperti ini yang tidak diinginkan. Oke, terus setelah kita menuntut, kita dapat apa sih? Nah, yang pertama ini disesuaikan dengan kondisi kasusnya ya. Yang pertama, kita bisa meminta ganti rugi, ya. Yang kedua, kita juga bisa meminta untuk dikirimkan barang baru, atau yang ketiga meminta harga khusus ya, atau potongan khusus. Yang keempat, kita juga bahkan bisa membatalkan pesanan dan refund, meminta uang kita kembali itu boleh ya, karena itu hak ketika sebagai salah satu pihak yang dirugikan. Nah, kemudian ketika kita mengajukan tuntutan, kan tadi ada gambar ya, gambar-gambar alur-alur. Nah, selain surat penuntutan, juga ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan. Nah, secara umum di tabel ini dirinci jenis dokumen yang dilampirkan beserta tujuan penuntutannya ke siapa. Nah, khusus penuntutan dan dari pembeli kepada pihak lain, ya. Contoh ini ya, kita bisa lihat ada keterangan di sini bahwa yang P itu sama dengan penjual, PG itu pemilik gudang, PP itu perusahaan pengangkutan, kemudian PA itu perusahaan asuransi. Nah, di sini ada tabel dokumen yang harus dilampirkan ketika kita akan menuntut ya atau meminta ganti rugi. Nah, ini bisa kalian lihat ketika kita misalnya mengajukan klaimnya terhadap penjual. Artinya ada nama dokumen yang harus dilampirkan selain surat. Yang pertama ada faktur, kemudian surat pengantar barang, surat perjanjian jual beli, daftar rincian barang, tanda bukti kerusakan barang, kemudian berita acara kerusakan barang. Nah, gimana kalau kita mengajukan klaimnya terhadap pemilik gudang? Nah, ini tinggal dilihat aja pemilik gudang itu keterangannya PG. Maka yang dilampirkannya itu beserta surat tuntutan. Yang pertama ada surat pengantar barang, surat perjanjian sewa gudang, daftar rincian barang, tanda bukti kerusakan, dan berita acara kerusakan. Selanjutnya, apabila kita mengajukan tuntutan terhadap perusahaan pengangkutan yaitu PP, kita juga melampirkan surat pengantar barang, daftar rincian surat angkutan barang, daftar rincian barang, tanda bukti kerusakan barang, berita acara kerusakan barang. Dan ketika kita akan mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi, maka yang perlu kita lampirkan adalah daftar rincian barang, tanda bukti kerusakan barang, berita acara kerusakan barang, dan polis asuransi. Nah, ini tabel di sini ya untuk memudahkan dokumen apa saja sih yang harus kita lampirkan ketika kita akan mengajukan surat penuntutan atau surat klaim. Oke, masih ada lagi materinya. Ini kita sudahi sampai di slide ini. Nanti ini adalah rekaman video yang pertama ya.